Selamat pagi, sampai jumpa. Oh, salah kan, sampai jumpa lagi. Selamat datang di channel Otomek. Dan pada kesempatan di pagi kali ini, weekend, ini hari Minggu kebetulan, ya buat santai-santai, bapak-bapak yang ingin memodifikasi mobil pastinya. Dan ini kebetulan di sebelah gue ada Fortuner kanan kiri. Nah, dua-duanya pakai fuel. Yang kanan atau yang kiri semuanya fuel juga, cuman di sini bedanya bannya. Di sini pakai BF Goodrich. Di sini pakai Bravo Maxxis, ya kan, dari Maxxis Bravo AT tipenya. Dan gue sedikit mau kasih tahu perbedaannya, kembangannya kan mirip sama-sama AT nih. Bahkan sebenarnya Maxxis ini juga modelnya itu kembangannya terinspirasi dari si BF Goodrich, ya kan. Banyak yang bilang replikanya, tapi ini beda sih sebenarnya menurut gue. Jadi nggak sama ya, hanya memang mirip tapi ini beda gitu ya. Bedanya cukup jauh menurut gua, ya kan. Memang sih kalau banyak yang bilang ini mirip, enggak, ini berbeda sekali, ya kan. Ini berbeda sekali. Perbedaannya di mana? Nah, gua mungkin mulai dari si Maxxis dulu ya. Maxxis ini ukurannya sama, 265 60 ring 18. Ini pakai velgnya fuel shock ya. Offsetnya 1+1 ya. Nah, ini di Fortuner aman. Hanya aja merubah casternya aja. Kemudian ini tadi ada sedikit dimodifikasi dikit supaya nggak nyangkut pas belok, pas ada ayunan belok. Nah, Bravo AT ini modelnya perbedaannya di sini dia cenderung lebih kecil-kecil gitu ya. Terus model profil bannya itu dia agak sedikit menggendut gitu ya. Jadi semok gitu ya. Jadi di profil sampingnya ini lebih kayak kalau dari jauh tuh kelihatan lebih gitu ya. Lebih beginilah pokoknya. Jadi lebih semok gitu, agak gendut gitu ya. Nah, itu seperti itu. Dan untuk dari kembangannya ini ada perbedaan. Memang sih sekilas mirip ya kan. Tapi yang perbedaan yang paling mencolok selain dari sidewall ini tadi ya, ini agak gendut. Terus kemudian detailnya ini beda gitu loh, desainnya itu ya. Memang tapi untuk harga memang hampir setengahnya ya dari BF Goodrich ya. Dan tapi kalau untuk secara umur ya kan, secara umur pemakaian, ban itu sebenarnya sih memang mirip-mirip, kurang lebih sama lah untuk secara umur ya. Terus kalau untuk perbedaannya tuh biasanya secara grip gitu ya, terus secara komponnya itu lembut kerasnya ya kan. Terus dari situ semua tuh ada plus minusnya lah. Jadi ada kelebihan, ada kekurangannya masing-masing di setiap medan yang dilalui. Contoh misalkan kalau ban yang tipikal keras itu kan berarti hard kompon gitu kan. Nah, itu biasanya memang lebih gimana ya, jadi lebih nyamannya pasti lebih nyaman yang empuk kalau untuk nyaman. Tapi kalau untuk speed misalkan kita becek gas gitu, jadi dia nggak meleo gitu loh. Jadi itu biasanya sih itu gitu kan. Tapi itu juga mesin harus mendukung juga ya. Cuman itu juga mempengaruhi gitu, tapi kalau di segi balap. Tapi kalau untuk harian mah nggak gitu ngaruh-ngaruh amat ya. Biasanya sih itu. Terus nih sekarang gue lari ke BF Goodrich. Nah, BF Goodrich ini dia punya kembangannya di sini tadi. Ini beda, gede-gede. Nah, lebih gede-gede. Jadi lebih mirip ke MT seperti itu. Cuman emang ini mirip tapi nggak miripnya hanya yang di dalam. Karena yang bagian dalam yang mirip. Ini pinggirnya udah beda karena ini kayak kelihatannya seolah MT, padahal ini AT gitu. Nah, seperti itu. Terus dia lebih tegak, lebih kelihatan lurus gitu ya, melotak gitu ya. Karena memang tipikal ban itu keras gitu kalau BF Goodrich itu gitu kan. Tapi kerasnya nggak keras-keras banget ya. Karena apa? Karena ini tebel. Ya jadi nggak bakalan bantingannya gluduk-gluduk itu nggak, karena masih tebel. Kecuali pakai yang sedan pakai tipis-tipis itu memang merasa kalau untuk di SUV untuk bantingannya. Dan ini sedikit informasi buat teman-teman ya, ada sharing dari gua untuk perbedaan dari ban Maxxis dengan BF Goodrich. Bukan replikanya, ini beda.
nggak sama gitu ya. Memang mirip lah, sah aja sih orang mau ngomong apa, tapi ini hanya mirip. Jadi bukan replika, bukan jiplakannya, bukan. Ini beda. Jadi udah jelas-jelas di sini BMW Footrage All Terrain AT. Terus kemudian kalau ini Maxxis Bravo AT untuk tipenya. Jadi tulisannya aja udah beda. Orang bisa lihat. Tapi tampilannya tetap ganteng ya. Maxxis ini ban alternatif kedua ya untuk yang budget menengah. Murah enggak, karena dia bukan kelas yang paling bawah, bukan. Maxxis ini tipikalnya tengah-tengah ya kan. Medium premium lah masih. Kalau ini mungkin karena brandnya udah siapa yang nggak tahu BMW Footrage ya kan. Memang seperti itu, mungkin setaranya kayak Mickey Thompson kayak gitu-gitu. Itu perbandingannya. Karena menang di brand, itu di brandnya. Tapi memang pasti sebuah brand besar punya keunggulan. Kalau sebuah brand besar nggak punya keunggulan, buat apa mereka investment untuk branding nama dia sampai sebesar itu? Nah, seperti itu analoginya. Ya, tapi memang ini aja udah cukup sekali gitu loh. Sebenarnya udah cukup sekali kayak gitu. Kalau untuk bagi teman-teman yang memang fanatik banget ya silahkan pakai BMW Footrage. Tapi kalau untuk yang hobi modifikasi gonta-ganti itu boleh kayak gitu. Apalagi memang tracknya mobil dipakai bener-bener daily use untuk kebutuhan untuk kerja ataupun ya untuk keluarga yang, tapi kalau keluarga mungkin masih sah-sah juga sih. Apalagi untuk buat kerja sih mending ya yang kayak gini, value for money gitu kan. Mau kemana-mana aja gasak terus, itu masih aman terus gitu kan. Karena bannya juga ini bukan ban murah ya pastinya, karena ban yang tengah-tengah lah. Tapi ini keangkat dengan brand fuel tadi. Jadi inilah rasanya beda menggunakan velg-velg yang benar-benar original ya kan, dengan velg-velg yang mengoriginalkan gitu kan. Nah jadi itu beda seperti itu. Ya mungkin teman-teman bisa udah makin pintar lah saat ini, udah makin melek teknologi dan gampang sekali nyari informasi di Google. Historical itu nggak bisa lari ya. Ketika Anda memang punya suatu kualitas, menciptakan sebuah brand yang didedikasikan, diproduksi dan dibikin dari seni ya kan, dari memang dalam hati ya, memang mau bikin brand yang berkualitas, lu dari bawah biasanya akan menyusun itu dengan lebih prepare dan dengan lebih bagus gitu ya. Tapi bukan berarti brand-brand yang ada di Indonesia ini semuanya dibikin asal, enggak juga, cuman kebanyakan dibikin asal gitu kan. Jadi hanya supaya dapat cuan gede ya kita jiplakin yang model-model yang udah ternama, terus kemudian dikasih dopnya diganti seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang punya brand ya, tolonglah ya, kalau memang brand kalian benar-benar original, yang jiplakan itu jangan kalian bilang original. Tolonglah edukasi konsumen itu benar-benar ya. Tolong edukasi konsumen benar-benar. Jadi kalau bilang ini original 100%, ya kalau memang itu desain kalian dan memang itu hasil karya kalian, seni kalian, nah itu silakan yang menurut itu original. Tapi kalau kalian jiplak ya, yang lagi booming apa kalian copy, nah terus kalian bilang original, tolonglah jangan memperburuk nama kalian sendiri, nama brand kalian sendiri. Tolong pisahin. Jadi desain memang yang lo ngejiplak, pisahin aja. Dan brand yang memang bener-bener hasil karya lo ini original, ini the best. Yang memang kalau kualitasnya lo tunjukin juga, ya hasilnya dilihat dan masyarakat terima. Nah itu is the best menurut gua. Nah itu seperti itu, itulah brand original. Jadi harus create dari dalam hati, bener-bener dari seni yang kalian, terus kemudian bener-bener 100% milik kalian, dan bangunlah brand kalian semua. Di sini gua Automax Store hanya sebagai retail dan untuk mendistribusikan ke teman-teman yang memang pengen suka atau cinta modifikasi, khususnya di velg dan ban. Automax Store adalah salah satu dealer yang menurut kita yaitu pastinya masih bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi kalau kita bilang ori, kalau bilang replika tetap kita bilang replika. Ya, seperti itu. Oke, sekian video hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi satu inspirasi teman-teman dan memajukan industri modifikasi velg dan ban khususnya. Dan inilah hasil akhir dari fuel shock di Fortuner 2.8 yang terbaru. Oke, selamat menonton.